Pengen investasi di perusahaan-perusahaan Amerika yang barang-barangnya kalian pakai ini, tapi takut perihal pajaknya? Oke, bersama ahli pajak, video ini bahas 3 detail tentang pajak saham luar negeri biar nggak dibodoh-bodohin, biar nggak salah kaprah. Satu, hasil akhir setelah pajak untuk mana investasi paket saham luar negeri atau investasi dalam negeri. Dua, perhitungan berapa pajak detail saham luar negeri bersama ahli pajak. Tiga, cara bebas pajak 0% atau cara legal mengecilkan pajak. Gue Pandeka, total investasi saham gue di luar negeri 4 miliaran lebih. Alhamdulillah, tapi gue bayar 0% pajak capital gain. Kalau mau paham dan yakin investasi saham luar negeri, percaya deh. Gue saranin tonton sampai habis karena setiap bagian penting. Yuk kita sikap. Oke, bagian pertama hasil akhirnya setelah pajak untung mana antara investasi di 500 perusahaan top Amerika ETF SPY versus beberapa bentuk investasi di Indonesia. Gue bagi jadi 2 bagian ya. Bagian 1A, kenapa investasi saham luar negeri. Bagian 1B, hitungan hasil akhir versus investasi dalam negeri. 1A dulu ya, kenapa sih harus saham luar negeri? Setuju nggak kalau kita mau investasi harus di perusahaan yang jelas dan berperforma baik? Logikanya simpel aja nih ya. Misalnya perusahaan lokal kayak Bank BCA, Bank Mandiri, Telkom itu kan gede banget ya. Kalau kamu kerja di sana pasti bangga kan, pasti pamer nih gue karyawan BCA nih cuy, gitu ya. Banyak dari kita juga lebih percaya uang kita dikelola dan diinvestasikan di perusahaan besar kayak gitu, bener kan? Tapi lo tau nggak? Apple, perusahaan yang bikin iPhone dan MacBook, kapitalisasi pasarnya setara 38 kali Bank BCA. Nilai perusahaan Apple sekarang lebih dari 51.000 triliun. Sedangkan total kapitalisasi pasar 900 plus perusahaan bursa efek Jakarta cuma sekitar 10.800 triliun. Jadi gampangnya, satu perusahaan Apple di luar negeri kira-kira 5 kali gabungan seluruh pasar saham di Indonesia. Dan Apple itu baru satu dari 500 perusahaan top di Amerika kayak Netflix, WhatsApp, Instagram, Google, Microsoft, dan banyak lagi belum termasuk. Lewat investasi kayak ETF SPY, cuma modal Rp16.000 lo udah bisa beli paket saham Amerika legal dan langsung. Yang gue juga udah jelasin detailnya di video ini. Poin gue simple, yuk kita belajar bareng di video ini, buka mata dan telinga, jangan sok tahu cuy. Oke, masuk ke 1B, hitungan akhir investasi paket saham luar negeri versus investasi dalam negeri setelah pajak. Yang gue bandingin paket saham luar negerinya ETF SPY ya, dengan top holdings atau perusahaan-perusahaan top ini di sini nih. Artinya kalau kalian investasi Rp100.000, uang kalian bakal dipecah buat beli saham-saham ini. Sesuai persentase bagiannya. Versus reksadana atau paket saham dalam negeri kayak Schroder Dana Prestasi Plus yang dana kelolanya salah satu yang tertinggi di BB. Sama artinya kalau kalian investasi Rp100.000, uang kalian dibelikan saham-saham yang ini. Versus deposito yang katanya aman, versus SBN ORI surat berharga negara, hasil akhirnya ETF SPY S&P 500 masih jauh lebih untung dalam jangka panjang. Bahkan setelah dipotong pajak ekstrem 30%, ETF SPY masih unggul. Perbedaan persentase ini nunjukin ETF SPY menang. Perbedaan 1-4% antara ETF SPY dan bentuk investasi lokal lain yang bisa jadi selisih untuk miliaran rupiah dalam jangka panjang. Dan ingat, deposito dan SBN ORI juga ada pajaknya ya. Betul, risikonya berbeda. Tapi ini adalah hitungan actual performa ETF SPY selama beberapa dekade ke belakang. Dan uang yang diinvestasikan sama. Detail kalkulasinya silahkan di print screen dan hitung ulang. Kalau emang teman-teman nemuin berbeda, tulis saja di kolom komen ya. Kalau 28 tahun lalu taruh 10 juta di ETF SPY, sekarang uang kamu jadi 680 juta udah dipotong pajak ekstrim 30%. Kenapa gue bilang ekstrim? Karena hitungannya aslinya lebih rendah dari itu. Dan kalau penghasilan setahun kamu nggak sampai 500 juta, ya udah pasti angkanya jauh lebih besar dari yang ada di layar ini. Nanti di poin 2, setelah lu lihat gua ngobrol sama konsultan ahli pajak, lo bakal lebih paham soalnya ngitung pajak tuh nggak bisa sembarangan ekstrim kayak mengkalikan capital gain keuntungan dikali 30 atau 35%. Gak gitu, gak segampang itu. Tapi nggak apa-apa, buat simulasi aja kita pakai ekstrim dulu aja. Tapi sederhananya, pas kamu berinvestasi buat nentuin hasil akhir, perhatikan
perhatikan dua hal penting ini. Satu, rupiah versus Amerika dolar. Dua, expense ratio atau ketongan biaya. Rupiah versus Amerika dolar maksudnya gini, tahun 2024 aja rupiah melemah 4,5%. Nah, kalau duit kamu masuk investasi dalam rupiah yang untungnya cuma 4,5%, sebenarnya kamu belum untung. Misalnya kamu investasi di Bibit, investasi kamu rugi 4,5% dan rupiah juga melemah 4,5% terhadap US dollar. Menurut gua, kerugian kamu bukan 4,5, tapi 9%. Ini konsep investasi yang dipakai semua orang yang mata uangnya di negaranya bukan US dollar. Yang kedua, expense ratio. Expense ratio itu apaan sih? Gampangnya ya, ini biaya yang dipotong tiap tahun dari investasi lo buat bayar si pengelola dana. Biaya potongan admin kasarnya. Misalnya lo investasi lewat Bibit terus pilih salah satu reksadana, contohnya Sukori Invest Equity Fund. Expense ratio-nya 4,43% per tahun. Kedengarannya kecil ya, 4% doang nih biaya admin. Tapi tunggu dulu. Sekarang bandingin sama ETF SPY, isinya 500 perusahaan top di Amerika, expense rasionya cuma sekitar 0,09% aja. Jadi bayangin reksadana Sukori Invest motong 4,43%, ETF SPY cuma 0,09%. Sama-sama lo yang naruh duit, sama-sama investasinya, tapi yang satu ngegrogotin cuan lebih banyak tiap tahun, yang satu irit banget. Sekarang gini deh, kita simulasi 10 tahun, lo investasi 1 juta per bulan selama 30 tahun, anggap dua-duanya untung 10% per tahun deh. Kalau lo taruh di reksadana dengan expense ratio 4,43% dan satunya lagi di ETF 0,09%, bedanya bisa miliaran rupiah. Itu kalau reksadananya untung 10% ya. Kalau ternyata untungnya di bawah itu, ya hasilnya makin jauh. Tapi bener nggak nih hitungan gue? Makanya yuk ngobrol sama ahlinya di part 2. Part 2, oke yuk bahas berapa pajak luar negeri dengan ahlinya. Sebelum itu pastikan karena ini channel untuk kita sama-sama belajar. Kalau teman-teman nggak paham atau ada yang salah dari video ini, silahkan tulis di kolom komen. Tanpa menghakimi ya, semua untuk belajar bareng. Yuk, kita ketemu ahli pajak yang satu ini. Boleh Mas, silakan perkenalkan dulu Anda siapa, latar belakangnya siapa, supaya teman-teman di rumah percaya bahwa saya memang menanyakan pertanyaan-pertanyaan investasi saham luar negeri dan pajaknya memang ke ahlinya. Silakan Mas Wiwi. Ya, jadi perkenalkan teman-teman, saya Wiwi. Saya khusus di bidang perpajakan di Indonesia, telah tersertifikasi CPTT, yaitu Certified Professional Technician, dan kita sudah mendirikan jasa konsultan di Indonesia dengan klien yang lebih dari 300 UMKM kita bantu mengerjakan perpajakannya di Indonesia. Pertanyaan pertama, kenapa sih pemerintah bikin perbedaan perlakuan pajak antara investasi di dalam negeri sama yang di luar negeri gitu? Kok investasi di luar negeri kena pajaknya sepertinya lebih tinggi? Emang ada alasan khususnya gitu? Sebetulnya sih kalau secara khusus gitu ya, pemerintah tidak memberikan penjelasan, tapi pastilah yang namanya pemerintah ingin kita semua sebagai warga negara yang baik itu menginvestasikan dana kita di Indonesia. Jadi semua uang itu, perputaran uangnya ada di Indonesia. Nah, dimana kan dengan perputaran uang di Indonesia itu kan akan memberikan pengaruh kan terhadap keuangan negara seperti itu. Jadi intinya adalah agar perputaran uang terjadi di Indonesia sehingga ekonomi kita lebih baik gitu. Masuk akal. Makasih Mas Wiwi. Udah jelas sekarang. Masuk ke pertanyaan inti. Kalau saham-saham tunggal luar negeri atau paket saham luar negeri, itu setahu saya kan dia sebutannya berbeda. Itu adalah pajak non final. Nanti mungkin Mas Wiwi bisa dijelasin tentang maksudnya pajak non final seperti apa. Dan pajaknya itu juga progresif 5-35%. Nah, ini secara penjelasan tuh seperti apa sih Mas, maksudnya apa itu pajak non final dan progresif itu sebenarnya maksudnya seperti apa gitu Mas? Nah, kalau pajak non final ini konsepnya memang sedikit berbeda dengan pajak final ya. Kalau tadi pajak final kita bayar 0,1% atau 20% atau 10%, udah that's it, itu aja. Tapi kalau pajak non final statusnya itu dia ada yang namanya bracket gitu. Jadi ada yang namanya tarif berlapis dari 5 sampai 35%. Kemudian yang kedua membedakan apa? Penghasilan yang non final itu harus kita gabung dulu selama 1 tahun. Jadi misalkan teman-teman nih ada yang sebagai pegawai gitu ya, bekerja kan dapat gaji. Kemudian ada yang sebagai freelancer, ternyata punya juga nih saham luar negeri gitu kan, dapat capital gain. Nah, itu semua harus dijumlahkan secara total dulu selama 1 tahun gitu. Nanti dari penjumlahan total itu baru dikurangi fasilitas-fasilitas yang kita punya dan dikalikan dengan
bracket tarifnya dari 5 sampai 35% itu gitu Mas. Jadi kalau misalkan yang final tadi kan satu-satu tuh bayarnya per penghasilan gitu. Kalau yang non final ini digabung, yang non final digabung semua baru dihitung tarif gitu. Berarti yang dipotong itu hanya capital gain-nya kan Mas, yang kena pokok pajaknya, bukan modalnya, bener nggak sih Mas? Luar negeri ya, capital gain-nya. Tapi dengan catatan bahwa modalnya itu, asetnya itu sudah terdaftar sebagai aset kita di SPT tahunan. Itu penting, karena kalau belum terdaftar, mereka kan taunya ini penghasilan kita total gitu. Pertanyaan terakhir Mas Wiwi, kalau misalnya ada beberapa teman-teman juga tinggalnya di Dubai, di Hong Kong, di beberapa negara Saudi, di Eropa juga, di Singapura, di Malaysia. Nah, ketika negara mereka memiliki kebijakan 0% capital gain untuk saham-saham luar negeri seperti saham luar Amerika, dan tidak memiliki penghasilan di Indonesia, apakah mereka bisa menghindari double pajak gitu Mas, antara Indonesia dan di luar negeri? Atau mereka mungkin bisa dapat 0% capital gain pajak karena negara yang mereka tinggalin sekarang itu memberikan free gitu pajaknya untuk investasi saham di luar negeri. Itu hitungannya gimana ya Mas Wiwi? Itu bisa banget Mas. Tapi dengan syarat-syarat ya, ada yang namanya persyaratan administratif. Salah satu syaratnya adalah kita harus berada di luar daerah Republik Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Itu kemudian kita memiliki penghasilan dari misalnya dari luar negeri, terus kita punya domisili di sana gitu. Nanti dibuktikan dengan persyaratan-persyaratan administratif mungkin seperti kontrak kerja, surat domisili tinggal gitu. Yang paling penting kita sudah memiliki NPWP di negara tersebut gitu. Jadi kita sudah menjadi wajib pajak di negara tersebut gitu. Nah, itu kita nanti bisa mengajukan yang namanya subjek pajak luar negeri di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita sudah statusnya subjek pajak luar negeri, maka di Indonesia kita tidak perlu lagi untuk melakukan pelaporan dan juga pembayaran atas penghasilan yang kita dapatkan di luar negeri. Cakep, clear banget sih Mas Wiwi. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat buat teman-teman yang dengerin di rumah. Nanti mungkin di kolom screen saya kasih juga kontaknya Mas Wiwi. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh konsultasi pajak Mas Wiwi bisa langsung ke Mas Wiwi langsung. Dan terima kasih Mas atas waktunya. Sampai lagi. Part ketiga, cara-cara legal 0%-in pajak atau mengurangi pajak capital gain di investasi saham luar negeri. Cara yang A, sesuai penjelasan ahli pajak sebelumnya, kalau misalnya ada orang tinggal di luar negeri dan tidak ada penghasilan di Indonesia, misalnya nih, dia tinggal di Singapura, udah tinggal bertahun-tahun di Singapura, pakai akun Singapura untuk investasi di Amerika, ya jadi 0% kewajiban pajaknya dari Indonesianya. Dan pemerintah Singapura juga menyarankan rakyatnya berinvestasi dan tidak mengambil jatah capital gain sekalipun. Cara B, untuk yang di Indonesia, buat yang masih takut investasi di Amerika, di saham luar negeri karena pajak, coba deh pertama-tama hitung-hitungannya tadi udah gue buka semua bahwa 9% per tahun itu minimal selama fakta yang udah kita beberin tadi. Dan ini sangat memungkinkan untuk diraih karena udah dipotong hitungan ekstrim 30% pajak tadi. Terus ada yang komen mungkin 9% kecil amat bang. Coba deh lu buka kalkulator compounding, lu investasi Rp20.000 aja sehari sama 40 tahun modal 219 juta jadi 2,5 miliar cuy. Kalau lu lebih rajin misalnya 2 juta sebulan modal 960 juta, duit lu jadi 8,5 miliar cuy. Tapi kita mikir nih, investasi itu untuk jangka panjang kan. Artinya misalnya pas pensiun saat kita tidak memiliki penghasilan lagi, artinya ketika kita akan ambil uang capital gain pas lagi pensiun, kita akan masuk ke bracket lebih kecil karena kita udah nggak punya penghasilan tetap lagi. Jadi sebenarnya banyak banget cara untuk kita untuk meminimalisir pajak. Tapi balik lagi, bahkan kalau kita kali 30% capital gain aja, investasi ini masih untungnya bagus di atas 9%. Kesimpulannya, satu, pajak saham luar negeri adalah pajak non-final, bukan dibebankan ke total investasi tapi hanya capital gain dan dividennya aja. 2. ETF SPY sebagai contoh paket investasi 500 saham perusahaan luar negeri setelah dipotong pajak dengan kalkulasi ekstrim 30-35% masih lebih untung dari SBN Ori, deposito, atau kebanyakan reksadana dalam jangka panjang. 3. Perhatikan expense ratio dan pelemahan rupiah terhadap Amerika dolar kalau mau berinvestasi seperti yang saya jelaskan di poin 1A di video ini tadi.
Keempat, ketika kita ambil keuntungan saat masa pensiun dan tidak berpenghasilan, kita bisa masuk ke bracket yang lebih kecil untuk pajak penghasilannya. Jadi ya lebih untung. Jadi fokus investasi paket saham luar negeri harus jangka panjang. Yang kelima, pastikan semua terdaftar di SPT tahunan. Semua maksudnya investasi tahunan atau bulanan kamu harus dilaporkan ke SPT biar yang ada di brokerage account tidak semua terhitung kena pajak. Karena modal atau setoran yang kamu masukkan itu bebas pajak. Keenam, investasi apa saja bebas. Saya tidak menjelek-jelekan reksadana, SBN atau deposito. Semua investasi tergantung tujuan investasi kamu dan yang terbaik adalah mendiversifikasi atau menyebar resiko. Saya siap belajar investasi Indonesia, tapi teman-teman juga harus belajar investasi saham luar negeri. Saya bukan financial advisor, bukan saran finansial, dan saya tidak terdaftar di OJK. Tapi penting riset tentang buku-buku yang jelasin pakai saham luar negeri di sini dan cara investasinya di video ini. Sip. Assalamualaikum.